Saya Jacqueline. Saya Hayu. Saya Mutia. Selamat menyaksikan presentasi kami. Nama saya Hayu. Saya akan mempresentasikan tentang saham. Yang pertama, saham adalah satuan nilai dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Jenis saham berdasarkan cara peralihan hak terdapat dua. Yang pertama, saham atas ujuk. Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Tidak tercantum nama pemilik saham, sehingga manakala pemilik ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain, akan dapat melaksanakannya dengan mudah. Yang kedua, saham atas nama. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas ujuk. Saham ini memuat nama pemiliknya, dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan, sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama, maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Jenis saham berdasarkan hak tagihan, claim. Saham biasa, saham stok. Dengan adanya risiko yang besar tersebut, biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada preferen. Tetapi manakala terjadi likuiditas, pembagian dividen, dan pembagian harta perusahaan, serta pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian terakhir setelah pemegang saham preferen. Saya Natasha. Saya akan melanjutkan jenis saham berdasarkan hak tagihan atau saham preferen atau preference stock. Terbagi lagi menjadi saham preferen kumulatif, saham preferen tidak kumulatif, saham preferen partisipasi, saham preferen convertible atau convertible preferred stocks. Saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh dividen setiap tahunnya. Apabila dalam 1 tahun dividen tidak dapat dibayarkan, maka pada tahun-tahun berikutnya dividen yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Saham preferen tidak kumulatif. Saham ini merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif, pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada dividen yang belum dibayar. Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas akan tetapi hanya sampai dalam jumlah tertentu sehingga tidak seluruh dividen yang sudah dibayar akan dipenuhi seluruhnya. Kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa dividen yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar di tahun kemudian. Saham preferen partisipasi. Saham ini merupakan saham preferen dalam hak dividennya tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini di samping memperoleh dividen tetap juga akan memperoleh bonus atau tambahan dividen manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan. Saham preferen convertible atau convertible preferred stocks adalah saham preferen yang dapat diwujud dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini. Umumnya hak konversi ditunjukkan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa. Meskipun saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian dividen, akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan perusahaan sangat jauh lebih kecil dibanding dengan saham biasa. Saya Siva, saya akan melanjutkan tentang struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan, modal saham dapat dibagi 3 macam, yaitu ada modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Nilai suatu saham dapat dipandang dalam 4 konsep, yaitu suatu saham memiliki nilai nominal, nilai buku per lembar saham, nilai pasar, nilai fundamental atau nilai intrinsik saham. Macam-macam pasar bursa. Pertama, dari sisi waktunya, yaitu ada transaksi instan dan transaksi berjangka. Yang kedua, dari sisi objek. Yang pertama ada transaksi yang menggunakan barang-barang, lalu ada komoditi. Yang kedua itu transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga. Nilai-nilai saham. Analisis fundamental, yaitu analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Yang kedua, analisis teknikal, yaitu analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Lalu ada jenis penilaian saham. Yang pertama, nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang
tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku adalah nilai nominal, agio saham, nilai modal setor, dan laba ditahan. Yang kedua ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Ya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari bursa saham, yaitu bursa ini juga mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain dan menggunakan nilainya. Kemudian mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan giro piutang serta barang-barang komoditi. Kemudian mempermudah pendanaan pabrik-pabrik dan perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial. Bursa saham ini membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli dan penjual untuk saling bertemu, lalu melakukan transaksi instan maupun transaksi berjangka terhadap kertas-kertas saham, giro maupun barang-barang komoditi. Dampak negatifnya, transaksi berjangka dalam pasar ini sebagian besarnya bukanlah jual beli sesungguhnya. Kebanyakan penjualan dalam pasar. Pembelian dalam pasar ini kebanyakan membeli menjual kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal dari dijadikannya pasar ini sebagian pemberi pengaruh pasar dalam skala besar. Contoh soal zero grow model. Yang pertama itu PT Telkom diperkirakan membayar dividen tunai sebesar $102,4 per saham selamanya. Harga saham PT Telkom di bursa sekarang adalah $3.300. Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham itu adalah 10%. Diminta berapa nilai intrinsik saham itu. Yang B, berapa NPV investasi pada saham itu. Apakah layak dibeli atau tidak? Jawabannya adalah yang A, V sama dengan 102,4 itu lebih kecil dari 3.300. Yang B, NPF sama dengan 1.204 dikurang $3.300 sama dengan minus 2.276, lebih kecil dari 0. Sama dengan tidak layak. Nama saya Jacqueline, saya akan menjelaskan tentang contoh soal constant growth dan multiple growth. Yang pertama, constant growth. PT Telkom membayar dividen sebesar 102,4 per lembar saham. Diperkirakan dividen saham PT Telkom meningkat tiap tahun sebesar 17%. Harga saham PT Telkom di bursa saham sebesar 3.300 per lembar dan tingkat keuntungan disyaratkan investor adalah 20%. Yang diminta A, berapa nilai saham PT Telkom? B, berapa NPV investasi pada saham dan apakah saham layak dibeli atau tidak? Jawabannya, A, pertama kita mencari D1. D1 rumusnya adalah D0 dikali 1 plus J sama dengan 102,4 dikali 1 ditambah 17%. Jawabannya adalah 119,81 dan dari perhitungan fee yang diperoleh adalah 3.993,67. Itu adalah nilai saham PT Telkom. Yang B, NPV dapat dicari dari 3.993,67 dikurang 3.300. Hasilnya adalah 639,67 dan lebih besar daripada 0, artinya saham layak dibeli. Selanjutnya, multiple growth. Pak Ari merupakan konsultan investasi pasar modal dan mendapatkan tawaran untuk menginvestasikan uang berjumlah 250 juta rupiah milik PT Telkom dalam bentuk saham. PT Telkom tertarik untuk membeli saham yang dijual dengan harga 3.200 per lembar. PT Telkom merupakan perusahaan yang sedang tumbuh dengan pesat. Diperkirakan laba dan dividen 2 tahun mendatang akan tumbuh 18% per tahun, 15% di tahun 5, tahun keempat, dan seterusnya akan tumbuh konstan sebesar 6%. Dividen terakhir yang dibayarkan sebesar 102,4 per lembar dan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12%. Diminta A, hitunglah nilai intrinsik dan saham tersebut. B, apakah layak membeli saham tersebut sesuai dengan harga yang ada di bursa? Jawabannya, A, pertama kita mengetahui KS sama dengan 12% dan nilai harga sahamnya 3.200. Kemudian kita mencari D1 sama dengan 102,4 dikali 1,18 sama dengan 120,83. D2-nya 120,83 dikali 1,18 sama dengan 142,58. D3
sama dengan 142,58 dikali 1,15 sama dengan 163,97. Kemudian D4 sama dengan 163,97 dikali 1,606 sama dengan 173,81. V yang diperoleh dari perhitungan adalah 107,89 ditambah 113,66 ditambah 116,71 ditambah 2062,91. Hasilnya adalah 2400,17. Yang B, NPV yang diperoleh adalah 2400,17 dikurang 3300. Hasilnya adalah minus 899,83, lebih kecil daripada 0. Artinya saham tidak layak dibeli. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih.